dipajak sama negara kawan-kawan. Ya, kalau kita di PHK kita dapat pesangon, terus kita bisa mencairkan uang jaminan hari tua. Sekarang kawan-kawan, penghasilan tidak kena pajak itu di angka 4.500.000. Kalau kawan-kawan dulu di Kota Medan gajinya UMK-nya 4 juta, terus dia lembur selama sebulan, gajinya jadi dapat 5 juta. Itu dipajak sama negara kawan-kawan, betul? Ya, bukan hanya gaji kita dipajak, pesangon kita juga dipajak kawan-kawan. Bayangkan kita di PHK, nggak punya pekerjaan, pengurusnya bayar pesangon, dipajak sama negara, betul? Kok sedikit kali yang bersuara? Ayo lagi. Tolak outsourcing. Karena apa? Ya, mungkin banyak sistem-sistem yang belum pernah kita coba untuk dihapuskan, Pak. Ya, aduh, dengan orang tua kami, ya. Silakan, Ibu Ketua DPRD, datanglah ke sini, ya, supaya kami bisa. Kalian laga kami dengan kepolisian. Seandainya terjadi keributan kerusuhan, polisi yang menjadi tumbal kalian bikin. Sementara kalian di sana. Oke Bu, dipotong sebentar. Duduk kalian enak kalian. Dipotong sebentar, informasi dari kawan-kawan kepolisian. DPRD Sumatera Utara akan segera mendatangi kita di depan ini. Segera keluar. Segera keluar dan nyatakan pernyataan kalian. Kalau tidak kalian mundur kalian. Mana mau, enak. Jangan sampai rakyat yang memundurkan kalian dengan cara eksekusi yang berbahaya. Kalau rakyat sudah marah, rakyat sudah ngamuk, tidak meminding, tidak memandang apapun lagi. Izin Bu Manulang bentar, minta Bu izin ya. Mohon Saran. Tapi kalau kalian punya hati nurani, kalau kalian berpikir, harusnya kalian keluar ke sini. Nggak malu kalian? Hah? Nggak malu. Duduk, tak ingat kalian dengan itu. Ya ingat lah Bu. Ini nggak berani berjumpa dengan kami rakyatmu. Nggak besar-besar kali lah Bu. Keluar DPR. Keluar DPR sekarang. Oke, salam komando. Ya. Ya, izinnya Pak Dewan, tadi kondisi saya selanjutnya nanti kami akan berdelegasi ke dalam untuk berdiskusi. Ya, mohon izin ya Pak. Terus impor terbaru. Di lahan hati pun juga dihajar, dihantam. Tempat ibadah juga ditembok-tembok. Mereka menjual tanah tidak tahu batas tadi mana, itulah menyatakan bahwa mereka itu ilegal. Tapi apa, mereka dilindungi karena apa? Mereka banyak uangnya. Sementara rakyat tidak punya uang, miskin-miskin. Tanjung Morawa ya. Tanjung Morawa ditembok-tembok, mereka mengeluarkan SHM HGB untuk tanah tersebut, tapi padahal tanah dasar dari yang mereka keluarkan itu ilegal. Karena apa? Pemkab Deli Serdang tidak berhak, BPN Deli Serdang, untuk mengeluarkan HGB di lahan HGU PTBN 2. Itu adalah wewenang dari gubernur dan BPN pusat. Jadi untuk itu kalian, hai anggota dewan yang ada di sini, kalian adalah dipilih oleh rakyat. Perhatikan rakyat. Di sini banyak kami kaum buruh yang dipecat dari perusahaan, dan kami juga tidak pernah, dan kami tidak memiliki tempat tinggal. Kami berusaha untuk mencari tempat di tahan lahan SHBO yang sudah habis HGU-nya, dan juga tanah tersebut sudah dikembalikan kepada negara. Negara itu siapa? Kita rakyat. Tanah itu adalah kembali kepada rakyat. Di atas tanah tersebut banyak sudah pendiri penggarap-penggarap
sekarang ini kami para rakyat yang menduduki lahan tersebut diusir dengan secara paksa, dengan secara premanisme. Mereka lebih mengutamakan upah dinaikkan dan jangan dipajak. Ini sudah upah murah dipajak lagi melalui JHT. Itu kan sama memeras rakyat, sama dijajah oleh Belanda dulunya. Dulu kita dijajah Belanda bersatu kita. Sekarang kita, bangsa kita sendiri menjajah kita melalui aparat-aparat pemerintah. Itulah dia. Yang kedua itu masalah tanah. Itu tanah dulunya sudah ada suratnya KRPT dengan land level. Tapi akibat tahun 65 sampai tahun 70, surat tanah ini diambil oleh negara. Siapa yang tidak mau memberikan dianggap PKI. Itulah dia. Makanya sampai sekarang termasuk saya sebagai anggota SPI di Undang-Undang Perpres nomor 62 2023 yang baru ini, itu berhak rakyat untuk mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Tapi bagi rakyat yang tidak punya tanah atau rakyat yang cuma punya rumah 5x10, tidak juga dengan tanah yang luas. Sesuai sekarang ini, oligarki, pengusaha, kapitalis mereka yang merajalela semuanya. Sementara kami yang rakyat yang miskin ini semakin susah. Bu, minta tanggapannya Bu terkait ini kan mau dinaikkan anggaran DPR. Gimana kawan-kawan buruh? Hari ini Partai Buruh Sumatera Utara bersama elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Utara, ada kurang lebih sekitar 7 elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh yang bergabung di Partai Buruh melakukan aksi serentak nasional. Aksi hari ini dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Hari ini aksi kami dipusatkan di Sumatera Utara, di DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang juga harusnya di kantor gubernur. Tapi alhamdulillah Gubernur Sumut Bobi Nasution ternyata menerima Partai Buruh dan Serikat Pekerja Serikat Buruh secara langsung. Walaupun tadi kawan-kawan media nggak ada ya. Jadi saya sampaikan, nanti saya kirim fotonya, bukti-bukti dokumentasinya kepada kawan-kawan media. Pak Bobi dalam statementnya dan saya sudah menyampaikan, izin akan saya sampaikan ini yang saya sekapkan kepada wartawan. Pertama, tentang kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Tuntutan Partai Buruh yang 8,5% sampai 10,5% itu realistis dan akan dipertimbangkan untuk direalisasikan. Mempertimbangkan juga masukan dari Dewan Pengupahan dan regulasi yang berkembang secara nasional dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pasti juga melihat itu. Tapi artinya sebelum penetapan upah nanti beliau berjanji akan mengumpulkan semua elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh, Apindo, dan ini yang setengah kerja. Artinya ini sama-sama dikawal untuk penetapan upah minimum provinsi. Yang kedua, tuntutan kami secara lokal untuk perumahan. Perumahan beliau langsung responsif. Ternyata beliau sudah mempersiapkan itu dan kita tinggal dipertemukan dengan pelaksana tugas perumahan dari salah satu PT yang sudah ditunjuk oleh Pemprov atau pemerintah. Karena bertepatan ini program Prabowo, sekitar 15.000 rumah itu sudah disiapkan untuk buruh di Sumatera Utara yang nanti kuotanya akan dibagi dan akan dirundingkan bersama elemen buruh yang ada di Sumatera Utara. Ini tahap pertama, dan Pemprov menggaransi, memberi subsidi yang langsung saya dengar tadi langsung minimal 6 sampai 10 juta sebagai bukti membantu buruh. Jadi selain rumah itu sudah disediakan murah, Pemprov ternyata juga akan membantu subsidi kepada buruh berbentuk DP atau berbentuk izin-izin sebagainya, itu totalnya 6 juta sampai 10 juta. Nah, untuk itulah yang dua tuntutan utama bagi kami hari ini, aksi kaum buruh Sumut yang sangat diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan untuk tuntutan nasional diantaranya hapusan outsourcing, agar disahkan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, sahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kemudian sahkan undang-undang pekerja rumah tangga, dan tuntutan nasional lainnya. Itu tadi statement sudah kami serahkan secara langsung dan beliau akan meneruskan ke Jakarta. Jadi kami mengapresiasi hari ini kepemimpinan Pak Bobi yang mau menerima kami, beraspirasi dan ternyata menyautin kami. Tinggal kami tetap kawal.
kita tetap kawal karena kita baru ketemu, kita kasih kesempatan. Apabila juga nanti buruh ini dikibulin atau hanya janji-janji seperti pejabat lainnya, kita pastikan kita tanpa tawar-menawar aksi rutin setiap hari pasti akan kita lakukan. Tapi karena sudah ketemu, kita kasih waktu pemimpin kita di Sumut ini untuk agar kita kasih kesempatan dia programnya untuk buruh apakah sesuai yang dijanjikannya tadi. Untuk itu aksi setiap Kamis kami batalkan. Mungkin itu. Ada berapa buruh saat ini Bang yang udah dapatkan rumah seperti yang dijanjikan Bang? Sejauh ini sudah ada menurut mereka, tapi ternyata karena dengan masukan tuntutan kita, jadi nanti khusus nanti elemen serikat pekerja serikat buruh lah yang mendata, membantu mempromosikan rumah itu untuk tepat sasaran. Tepat sasaran. Selama ini sebenarnya sudah berjalan, tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau kurang peminatnya. Jadi kita nanti akan sama-sama membantu mensosialisasikan. Belum ada ya Bang? Sudah ada sekitar 1000-an, tapi masih banyak kuotanya. Intinya sekitar 90% masih ada kuota untuk buruh di Sumatera Utara. Makasih Bang.